Halo guys, Halo. welcome back to podcast Edufan. Jadi kali ini aku nggak sendirian, bakal membahas dunia skincare dan make up yang akan dinarasumberkan oleh Marsha. Selamat datang. Iya. Gimana nih kabar Kak Marsha hari ini? Baik dong, alhamdulillah baik banget. Gimana nih Kak Pamela? Aku alhamdulillah baik. Yes. Oh iya, hari ini tuh bakal ada beberapa pertanyaan yang bakal aku tanyain ke Kak Marsha. Ya lebih tepatnya ke dunia skincare sama make up ya, yang tadi aku udah jelasin topiknya. Nah kayaknya ini kan mahasiswa kan, jadi bakalan nggak jauh-jauh dari skincare sama make up kan, nggak mungkin nggak peduli sama kulit Ya. sendiri kan. Nah pertama tuh kakaknya mulai tertarik ke dunia skincare sama make up tuh kapan? Mulai tertarik ya? Mm-mm. Kalau aku itu mulai tertariknya itu dari SMP. Nah, SMP itu kan udah mulai nih banyak anak-anak tuh udah mulai puber, ya nggak Iya. sih? Kayak udah mulai menstruasi, kayak gitu-gitu kan. Nah, mesti tuh bakal ini timbul jerawat atau beruntusan ya gitu, itu hal yang wajar banget. Nah, itu dari situlah aku udah mulai tertarik karena aku udah mulai kayak, ih kok muka aku udah mulai jerawatan ya, kok jidat aku udah mulai beruntusan ya, kayak gitu. Nah, di situ aku baru mulai tertarik ke dunia skincare. Itu sih. Jadi berawal dari kayak insecure Insecure gitu kali ya, karena udah puber kan Mm-mm. gitu. Jadi udah mulai apa ya? Peduli. Heeh. Nah, gitu. Nah jadi pertamanya tuh kakaknya kayak ada dari sumber apa ya namanya, motivasi yang buat kakaknya jadi tertarik mencari-cari produk itu tuh dari mana? Oh, aku tuh awalnya kalau waktu itu SMP ya belum ada TikTok gitu gak sih? Oh iya belum booming Belum gitu ya, belum booming lah ya, kayak masih alay gitu kan. Nah itu tuh aku lihatnya itu dari YouTube. Nah itu aku nge-searchingnya, aku lupa YouTube channelnya siapa, tapi waktu itu aku nge-searchingnya skincare yang untuk pemula gitu sih. Kan di situ nanti banyak banget nih. Nah dari situlah tuh aku milih salah satu produk. Boleh sebut merek nggak sih? Boleh, siapa tahu nanti masuk ya. Iya kan? Nah itu tuh aku pakainya itu dari produknya Emina. Oh iya. Pure, ya nggak sih? Iya, Waktu iya. SMP tuh kayaknya kebanyakan tuh anak-anak pakainya produk Emina nggak sih? Iya, pemula Bener kan soalnya Iya, ya. soalnya buat pemula gitu. Mm-mm. Dan kayak cutie-cutie gitu kalau pakai Emina. Mm-mm. Itu sih dari situ. Semua produk dari Emina. Kayak dari basicnya gitu. Iya, basicnya kayak dari sabun cuci mukanya, terus Iya. dari moisturizernya, sunscreen. Nah itu tuh dari Emina. Pokoknya aku waktu itu masih pakainya tuh basicnya aja, belum mulai pakai kayak semacam serum gitu-gitu tuh belum. Nah dulu kan pertama kali SMP nih. Ya, Itu tuh cara kayak pengalaman pertamanya tuh gimana? Kan masih nggak bakal langsung cocok gitu ya, kan. Masih kayak asal-asalan Iya. nggak sih ngikutin dari YouTube. Nah pengalamannya yang pertama tuh gimana? ya, karena kan waktu itu kan kita nggak tahu ya, kayak itu sebenarnya cocok nggak sih buat kita? Karena waktu itu kayak ya udah nyoba dulu aja asal beli gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pada saat aku pakai dari produknya Emina yang BB cream, Oh iya, tahu iya nggak sih? kecil itu kan. Iya, yang warna berat. pink itu. Heeh. Nah, itu tuh kulit aku tuh malah jadi tambah berjerawatan sama kusam. Iya. Nah, itu akhirnya aku ganti pakai moisturizer tapi tetap dari Emina. Nah, itu botolnya juga kecil deh kalau nggak salah. Kayaknya aku masih ada deh di kos. Masih ada sampai sekarang. Nah, pakai itu. Nah, itu aku udah mulai ngerasa cocok. Nah, tapi pasti nanti ada kayak masalah lagi. Jadi itu kayak berkomedo. Oh iya, Nah, gitu. itu kan. Nah, aku tuh nggak tahu yang bikin penyebab komedo itu produk yang mana. Yang kayak gimana Iya, itu ya? Soalnya ah. pemula juga masih belum terlalu paham kayak gitu Betul. kan ya. Iya, jadinya ya akhirnya ya waktu itu ya tetap mau nggak mau tetap pakainya dari Emina. Soalnya kan belum booming kayak sekarang nggak sih? Iya. benar. Skincare dulu tuh, nah ya gitu. Dulu soalnya kayak produknya tuh masih itu aja iya, gitu nggak sih? dan kita juga carinya yang aman-aman aja, yang kayak yang udah terkenal gitu Mm-mm. kan. Tapi ya tetap kalau walaupun udah terkenal, kita juga harus tahu tipe jenis kulit kita. Mm-mm. Gitu. Nah tips nih kan tadi kakaknya menyinggung tipe jenis kulit kita. Ya. Nah cara memilih produk sesuai Hmm. jenis kulit kita tuh gimana menurut kakak? Nah, yang pertama kita harus paham dulu nih. Mm-mm. Kita itu muka kita itu kategorinya itu
tipenya tuh Yang apa, apa gitu ya. ada yang berminyak, Mm-mm. ada yang kering, dan ada juga yang kombinasi sama apa lagi ya? Itu sensitif. Oh iya, Nah, sensitif. Nah itu kita juga harus paham. Nah kalau tipe aku itu yang berminyak, jadi aku nyari produk itu yang untuk kulit berminyak gitu loh. Kalau yang sekarang gitu. Ada nggak faktor lain selain harus mengetahui tipe jenis kulit kita gitu yang buat mau memilih skincare atau make up gitu? Kalau aku kalau skincare ya, kalau skincare itu kita juga harus tahu kita itu tuh tipenya itu yang berjerawat gimana gak dulu sih? gitu kan. Yang pertama tuh jenis kulitnya kita tuh apa dulu Iya, gitu. terus kita tuh masuknya tuh kategori yang jerawatan juga apa enggak nih? Kalau yang enggak, kan ada nih skincare itu yang buat khusus buat jerawat gitu kan. Nah kayak contohnya aku itu pakai face washnya itu dari Cleveru. Nah itu tuh sebenarnya itu buat kulit berjerawat, tapi sampai sekarang masih pakai itu dan alhamdulillah masih cocok-cocok aja gitu. Jadi harus lebih fokusnya tuh kemana dulu Iya gitu betul. ya. Mungkin sama ini nggak sih ingredientsnya. Iya. Nah, kita mau ke basic skincare yang fokusnya tuh ke apanya, kayak misal mau menghilangkan pori-pori apa mencerahkan gitu kan. Iya. Apa ada yang mau ini apa ya namanya, ngilangin beruntusan gitu. Terus jerawat ya semacam itulah. Jadi Kalau kita dari ya lanjut maaf. jadi kita harus tahu dulu nih kita tuh sebenarnya mau ngefokusin kemana dulu gitu. Jadi biar nggak ini juga nggak sih, kayak si ingredientsnya tuh jadi numpuk-numpuk, soalnya Iya. kalau kita nggak memahami kayak gitu kan malah timbul masalah lain Iya, gitu kan. nanti ada masalah lain entah itu yang jerawat apa bikin kusam kayak gitu. Iya benar. Nah kalau dari sisi make upnya, faktor yang paling penting pas mau milih produknya itu apa? Kalau make up itu ya kita harus tahu, yaitu yang pertama tetap tipe kulit kita kan. Soalnya make up sekarang itu kebanyakan udah mulai ada yang buat kulit kering, ada juga yang buat Udah difokusin masing-masing. iya difokusin gitu. masing-masing. Nah kita juga yaitu kalau tips aku emang dari awal tuh kita harus tahu tipe jenis kulit kita tuh apa, gitu aja sih. Sama ini ya kali, kayak minusnya apa gitu Iya, dipertimbangin iya. gitu ya. Kalau make up itu kan kebanyakan masih ada yang oksidasi nggak Iya, sih? betul, Nah betul. itu. Tapi kan kita nggak tahu nih yang oksidasi itu apa aja, kan nggak mungkin ya kita beli satu-satu terus dicoba nih mana Iya, yang oksidasi ya. Nah, nek uangnya banyak ya nggak Ya, masalah bisa sih. aja ya. Iya sih, tapi nek yang nggak banyak, cara aku ini aja lihat review-reviewnya itu di TikTok. Ya nggak Iya. sih? Nah itu aku lihat ya gitu. Nah dari aku tuh aku ngelihat dari TikTok nih, kan kadang walaupun kayak misal nih make up ini pakai cushion ya, ini contohnya cushion ya, cushion ini kalau dari pengguna A itu nggak oksidasi, tapi di pengguna B itu oksidasi. Nah itu kan minusnya, tapi kita harus lihat perbandingannya. Kebanyakan yang mereview itu oksidasi atau enggaknya gitu. Dan kadang ada juga yang endorse. Oh iya, nah itu Nah, cara itu. bedanya kan kalau TikTok tuh rata-rata malah kayak dari endorsean nggak Iya. sih, kayak keranjang kuningnya Iya, gitu. Nah cara bedain itu beneran apa endorse-nya itu gimana? Kalau aku itu tuh aku nggak cuma lihat dari video, tapi lihat dari komentar. Oh komentar ini ya, si user-usernya tuh saling membalas-balas gitu. Padahal kan ada yang bilang kayak ih itu produknya emang bagus banget gitu kan, tapi ada yang bilang ah endorse jelek di aku kayak gitu. Selain Gitu. dari TikTok ada nggak kayak kamu lihat dari review web apa gitu itu ada nggak? Kalau web nggak ada sih, paling kalau YouTube itu ya nggak, Tasya Farahsya nggak Oh sih. iya, Tasya Nah Farahsya, itu ya. aku lihatnya dari situ. Kebanyakan aku juga ngambilnya juga dari Tasya Farahsya awalnya gitu. Soalnya Tasya itu tipe orang yang jujur nggak sih, Iya, yang kayak dari- kalau dia emang nggak bagus kayaknya nggak bakal di ini nggak sih, nggak bakal dibikin video gitu kan. Iya, tapi kalau bagus dia bakal bikin video. Aku gitu. Nah kan pertamanya tuh kayaknya lihat dari kayak review orang-orang gitu kan. Nah cara ngelihatnya kalau produk itu aman atau enggaknya tuh selain itu apa, kayak mungkin dilihat dari sisi apanya gitu? Kalau aku dari kita harus tahu produk itu BPOM atau enggak. Nah, tapi walaupun udah BPOM itu ada yang palsuin. Kayak itu. kayak misal nih produknya A itu udah ngaku-ngakuin BPOM, tapi waktu kita cek di website kok nggak ada ya produknya gitu loh. Nah caranya
kalian harus cek dulu di website gitu sih. Nah kalau pengen yang aman aja, cari produk yang kayak udah terkenal aja gitu. Nah itu soalnya tuh kayak misal nih kalau skincare kan ada yang day cream, night cream gitu ya, iya kan. Nah itu tuh kadang ada yang pakai ini apa ya, merkuri nggak sih? Iya kan. Nah itu tuh bahaya banget. Nah kalau aku tuh mending kayak yang pasti-pasti aja. Kayak misal mending cari produk yang kayak terkenal sekalian gitu loh. Kayak misal nih moisturizer-nya kayak Skintific gitu loh. Kayak cari produknya tuh yang langsung kayak gitu aja daripada yang kayak keluaran baru gitu. Iya, terus yang bentuk kalau Mercury itu biasanya ada khas tersendiri gitu loh bentuknya, paham nggak sih? Sama ininya ya, apa, tekstur. Iya, teksturnya. Nah itu kalian juga harus tahu teksturnya itu gimana gitu. Oh iya. Terus kan kayaknya nih mahasiswa pasti bakalan gak jauh-jauh dari kayak siang-siang nih, terus kayak perjalanan jauh. Nah cara mengatasi dari apa, make upnya gitu tuh gimana? Gimana itu? Kayak misal kan bakalan sehari full tuh si make up bakal nggak bakal terlalu set kan. Nah itu cara ngatur biar kayak tetap harus kelihatan fresh gitu gimana? Sebenarnya itu teknik, itu sebenarnya pakai teknik si make upnya gitu. Iya. Kalau buat nutupin pori-pori itu pakainya primer ya. Nah kalau misalkan pori-porinya kalian itu kebuka atau besar kayak gitu, mending kalian pakai primer dulu sebelum pakai kayak cushion bedak kayak gitu. Nah di akhir kalian harus pakai setting spray. Nah itu yang bikin awet. Oh, setting spray itu buat itu juga nggak sih? Ngeset, biar make up ya, biar ngawet. Terus kalau muka kalian berminyak ada tips. Nah itu tuh? Kalau mukanya berminyak itu tipsnya. Pertama kan kita pakai primer dulu nih. Nah setelah itu kita pakai bedak dulu, baru cushion. Oh gitu ya? Iya, itu aku juga tahu itu tuh belum lama. Itu tuh ini dari TikToknya Kak Jill. Kamu tahu Kak Jill nggak sih? Jill yang Gordon iya. Nah itu, dan ternyata emang bener. Oh pernah dicoba? Iya, sampai sekarang kan aku tetap cara itu. Jadi tuh gini, primer, terus bedak tabur, terus cushion, habis itu balik lagi ke bedak, terus baru setting spray. Itu jadinya awet. Nah kalau setiap hari make up itu kan nggak baik juga kan, pasti bakalan kayak ada komedo apa gitu. Nah cara mengatasi biar komedonya hilang itu gimana? Rajin-rajin pakai masker, sama rajin-rajin pakai exfol. Boleh nggak spill kayak produk yang bagus gitu? Kalau masker tuh aku pakainya dari Skintific yang warna hijau itu, apa ya namanya ya? Makot ya? Iya kan? Ya, bacanya itu kali ya? Iya. Kayaknya pada tahu nggak sih? Iya. Itu kayaknya emang famous banget. Terus kalau exfol itu aku pakainya dari Avaskin yang toner. Oh iya, emang sih kalau si exfol tuh lebih baik toner nggak sih? Biar nggak ngerusak si tekstur kulit juga kan? Iya betul. Tapi kalau pakai toner kan otomatis kadang ada yang langsung pakai tangan tuh taruh muka gitu. Nah tapi ada juga yang pakai kapas, ditaruh kapas dulu terus baru ditaruh baru diemin gitu ya? Nah itu juga jangan terlalu lama, kenceng. Kayak diseret banget gitu loh. Oh iya. Iya, nggak boleh terlalu narik gitu kan, karena nanti malah kulit kalian tuh jadi berjerawat. Sama apa ya? Sama ini nggak sih katanya tuh bakal kayak keriput. Soalnya kan kalau ini kan ada tekniknya harus ke atas gitu kan. Iya betul. Kayak gitu tuh kayak ngerusak si kulitnya, kenceng enggaknya. Iya betul. Nah itu sih. Nah itu jadi kalau mau memilih produk skincare ataupun make up, tetap yang pertama tuh harus paham tipe jenis kulit kita tuh apa dulu. Terus kalau setiap hari kita make up nih sebagai mahasiswa kan nggak mungkin nggak make up ya ke kampus. Nah itu tuh kalau misal berkomedo gitu tuh, kalau tips dari Kak Marsa harus rajin-rajin pakai masker, tapi ada waktunya kan, nggak mungkin setiap hari gitu, nggak mungkin ya. Kalau aku itu selang-seling. Nah itu maskeran terus sama exfo. Iya betul. Ini tips dari Kak Marsa sebagai mahasiswa. Terima kasih ya udah nyempetin sebagai narasumber kali ini. Jangan lupa saksikan podcast yang lain, pasti bakalan lebih seru. Jadi tetap stay tune di YouTube channel Edupan Media. Dadah.